kita akan mendengarkan sabda Tuhan melalui surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 5-11. Dan mungkin sebagai variasi, akan saya daraskan pembacaan ini. Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat apa yang dituliskan Santo Paulus dalam surat kepada orang Filipi, bab 2 ayat 5-11, ini menjadi suatu nada yang sangat-sangat indah, yang sungguh-sungguh menyatakan siapakah Yesus. Yesus yang sungguh-sungguh Allah. Di situ dinyatakan setara dengan Allah. Tetapi kemudian dia juga merendahkan diri sehabis-habisnya, mengosongkan diri sehabis-habisnya, tidak memandang kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia merelakan dirinya untuk kemudian mengambil wujud, mengambil rupa seorang hamba. Bahkan tidak cukup itu, dia menjadi sama dengan kita. Dia sungguh-sungguh manusia. Tapi tidak cukup hanya itu. Dia juga merendahkan diri sehabis-habisnya dan rela taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib untuk menggenapi janji-janji Allah. Janji-janji keselamatan yang dinyatakan Allah sejak dari perjanjian lama. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana gereja mengajar. Gereja mengajar tentang kurban Yesus ini. Dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 601. Yang wafat untuk dosa kita sesuai dengan kitab suci. Rencana ilahi untuk Kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 11 sudah dimaklumkan lebih dahulu dalam kitab suci sebagai misteri penebusan yang mencakup segala sesuatu. Artinya sebagai tebusan yang membebaskan manusia dari perhambaan dosa. Dalam sebuah pengakuan iman yang tentangnya ia berkata bahwa ia telah menerimanya sendiri, 1 Korintus bab 15 ayat 3, Santo Paulus mengakui Kristus telah wafat untuk dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Kristus, kurban Kristus, Sang Anak Domba Allah ini telah dinubuatkan dalam kitab suci, telah diramalkan dalam kitab suci sejak awal. Wafat Yesus yang menebus terutama memenuhi nubuat mengenai hamba Allah yang menderita, yaitu dalam kitab Nabi Yesaya bab 53 ayat 7-8. Lalu Yesus sendiri menjelaskan arti kehidupannya dan kematiannya dalam terang kata-kata hamba Allah ini. Setelah kebangkitannya, ia memberi penjelasan tentang kitab suci ini kepada murid-murid Emmaus dan sesudah itu kepada para rasulnya sendiri. Jadi kurban Kristus di atas salib, kematiannya, wafatnya di kayu salib,
ini merupakan penggenapan janji-janji Allah. Penggenapan nubuat-nubuat kitab suci dalam perjanjian lama. Bahwa Allah akan mengutus putranya yang tunggal, sang anak domba, Mesias, yang akan mengorbankan diri demi cinta, demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Saya ingat, ya karena ternyata masih muncul di YouTube yang saya posting itu ya. Tahun lalu saya sempat diminta dalam suatu persekutuan doa, lalu kemudian ya masa-masa yang sama sebelum Pekan Suci. Lalu saya kemudian juga mengajak merenungkan sengsara penderitaan Yesus di atas kayu salib, mulai dari Getsemani, kemudian penderitaan sengsaranya sampai wafat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kemudian saya juga mengutip dari Injil Lukas, yaitu mengenai penderitaan Yesus di Taman Getsemani. Jadi Yesus mengalami suatu kelemahan yang dahsyat sampai berpeluh darah. Dan sampai kemudian saya nyatakan bahwa dalam penelitian modern, orang bisa dalam kondisi tekanan yang dahsyat, yang luar biasa, dan juga mengalami stres yang luar biasa, orang juga bisa berpeluh atau berkeringat darah. Dan dalam tekanan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa dialami Yesus di Taman Getsemani, kemudian Yesus sampai berkeringat darah, dan juga Bapa Surgawi mengutus malaikat untuk menguatkan, untuk menghibur, untuk menopang Yesus sendiri. Yesus takut akan apa? Yesus takut akan salib yang dihadapi. Suatu pergumulan yang dahsyat di Taman Getsemani itu. Abba, Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jangan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang engkau kehendaki. Pergumulan yang hebat. Karena Yesus sebagai manusia juga mempunyai kehendak bebas. Ya, suatu pergumulan yang dahsyat. Tetapi pada akhirnya Yesus memilih, jadilah kehendakmu. Apa yang ditakutkan Yesus di Taman Getsemani? Dia takut menghadapi salib ini. Apa yang ditakuti Yesus? Apa yang ditakuti Yesus di atas salib, saudara? Kalau kita mau merenungkan, mungkin kita pernah menonton film yang luar biasa ya. Berusaha mendekati, berusaha menggambarkan dengan segala sikon zaman itu, dengan segala penghukuman zaman itu, yaitu film Passion of the Christ. Tapi kita lihat bagaimana ya, penderitaan yang ngeri. Yesus yang tidak bersalah apa-apa. Tadi seperti dikatakan dalam kitab suci yang dikutip dalam katekismus, kematian keji orang benar. Yesus tidak bersalah apa-apa tapi harus menanggung hukuman yang paling hina, yaitu salib. Bahkan kalau kita lihat warga negara Romawi seperti Paulus pun tidak boleh disalib. Hanya orang-orang yang bukan warga negara Romawi yang boleh disalib. Jadi benar-benar satu penghukuman yang paling keji, paling hina saat itu. Penderitaan jasmani memang begitu dahsyat digambarkan dalam film Passion of the Christ itu. Tetapi juga ada penderitaan, bukan hanya soal jasmani. Kita lihat juga penderitaan secara perasaan juga ada ya. Kalau kita sekarang kenal luka-luka batin, Yesus juga mengalami juga bagaimana dia harus diserahkan oleh muridnya dengan ciuman Yudas. Bagaimana murid-muridnya juga meninggalkan dia justru saat-saat dia ditangkap, lari semua. Tetapi ada suatu penderitaan yang lebih dahsyat di balik itu semua, yaitu penderitaan rohani. Putra Allah yang tidak mengenal dosa harus melalui wafatnya di kayu salib, harus memikul dosa seluruh umat manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir nanti. Termasuk juga Yesus harus memikul dosa-dosa kita. Dikatakan oleh bapak-bapak gereja, Tuhan Yesus di atas kayu salib telah mengalami neraka untuk kita.